Sobat Ambiar, kali ini kita akan langsung mendengarkan klarifikasi dari Kayla Evelyn dan juga sang pengacara Bang Syafri untuk menjelaskan secara detail secara apakah kronologi yang terjadi ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan mereka berdua, Kayla Evelyn dan juga Bang Syafri. Kayla, silakan. Kayla Evelyn dan juga Bang Syafri ya, pengacara dari Kayla Evelyn. Yang pasti kita di sini turut prihatin atas apa yang terjadi selama ini, kemudian akhirnya menjadi viral di media sosial. Tapi sebelumnya kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran. Sudah menyempatkan waktunya kakak sama Bapak. Silakan buat silakan. Mbak Kayla Evelyn dan juga Bang Syafri pengacara, boleh duduk, kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Yang pasti ini juga menjadi pertanyaan netizen di luar sana, Sobat Ambiar juga. Ketika ini menjadi viral di media sosial, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh mantan suami, karena sudah berpisah ya, dan dilakukan oleh ayah dari kedua buah hatinya. Pertanyaannya adalah, Mbak Kayla Evelyn sendiri sebenarnya sudah berpisah dari mantan suami itu sebenarnya tahun berapa? Perpisahan kedua ya. Perpisahan Perpisahan kedua. Oh, berarti sempat berpisah dulu awalnya gitu, Kak? Betul. Terus kembali lagi rujuk sama dia? Betul. Oke, perpisahan pertama alasannya karena kenapa? KDRT juga sama. KDRT. KDRT dan banyak hal. Oke, baik. Kemudian perpisahan pertama itu di tahun berapa? 2011 ya. 2011. Perpisahan kedua di tahun 2019. 2019. Dan anak-anak putusan pengadilan memang Jatuh ke saya, ke tangan jatuh saya. ke tangan Mbak Betul. Kayla Evelyn. Oke, boleh diceritakan nggak sih Mbak kronologisnya seperti apa? Kekerasannya tuh bentuknya seperti apa yang diterima? Verbal kah? Fisik Bukan kah? hanya oleh kedua buah hati, tapi juga oleh Mbak Kayla Evelyn. Fisik dan psikis ya. Fisikis ya. Agak susah ya. Pasti tidak mudah untuk menceritakan ini semua. Sebelum kita membahas tentang anak-anak Mbak Kayla Evelyn, kekerasan yang diterima oleh Mbak Kayla Evelyn itu sendiri, biasanya penyebabnya karena apa? Hal kecil aja bisa menjadi pemicu ya. Contohnya, Kak? Dia pulang dari kantor, Ya. misalkan anak-anak berisik, itu bisa menjadi Dia pemicu. marah gitu. Kan namanya anak-anak kan, ini anak kandung. Wajar, betul. Itu anak kandungnya kan, Mbak? Betul. Oh, gitu. Marahnya ke anak-anak atau ke istri? Ke saya bisa diemin nggak anak-anak, kan anak-anak wajar ya, dan nggak bisa kita stop gitu. Orang ketiga juga kan gitu loh, banyak hal sih. Ada dugaan orang ketiga? Sering dari dulu saya. Oke, sering kita tidak terjadi. akan membahas mengenai dugaan orang ketiga. Kita di sini lebih ke KDRT-nya ya. Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar yang satu ini. Tadi Mbak Kayla sempat bilang bahwa salah satu alasan berpisah dengan mantan suami adalah salah satunya adalah KDRT. Betul. KDRT yang diterima oleh Mbak Kayla Evelyn sendiri, apakah pernah melaporkan ke pihak kepolisian sebelum melaporkan tindak KDRT yang dilakukan oleh mantan suami kepada anak-anaknya? Dulu di 2014 itu sempat ada pelaporan juga di Polda Metro Jaya. Namun karena beliau berjanji untuk tidak mengulangi, bahkan kami ada perjanjian ya gitu. Beliau ada perjanjian hitam di atas putih begitu, tidak akan mau sampai nangis-nangis gitu kan. Kebetulan Bapak juga yang menangani itu dulu sempat sudah naik tersangka dan sempat ditahan juga ya di Polda Metro dulu. Sempat ditahan? Betul. Berapa lama? Nggak lama sih, 2 hari kalau nggak salah. Ya, 2 hari? 2 hari apa ya? 2 hari. 2 hari sampai akhirnya ada mediasi. Betul. Kemudian itulah yang bisa Yang membebaskan berdamai sang sama mantan suami. suami. Betul. Dicabut laporannya. Dicabut laporannya, kemudian berumah tangga kembali. Ya, Dan namun sebulan setelah SP3 ya Pak ya, kekerasan itu makin menjadi. Kejadiannya itu kapan, Kak? 2014 atau? 2014 kan Iya. sudah pernah melaporkan ya, pernah di 2014. Ya, terus dilaporkan kembali? Sudah
kemarin ya, bulan September. Itu yang tadi kita tayangkan yang menjadi viral di media sosial, kejadiannya itu kapan? kejadiannya kapan? Kejadiannya itu kami setiap waktu juga hampir setiap hari itu pasti ada kejadian. Itu Dan di situ ada Mbak Kayla. ada. Dan sampai saat ini masih satu terakhir, rumah? oh tidak. Oke. Kalau yang terakhir itu tadinya saya tidak akan melaporkan beliau lagi ya. Kami sudah udah deh mau hidup tenang aja sama anak-anak. Namun kejadian di 5 September itu ketika saya sedang berada di luar kota, beliau datang diam-diam ya ke apartemen dan ada tindak kekerasan lagi kepada Kelvin. Nah itulah saya juga itu tidak langsung melaporkan karena banyak pertimbangan gitu kan. Banyak hal yang saya pikirkan. Lalu saya konsultasi ke Bapak gitu. Dan akhirnya atas dorongan dari Kelvin, Mam ini nggak bisa dibiarin. Oke, ketika tanggal 5 September, tadi Mbak Kayla bilang tidak ada di tempat. Betul, Sang mantan suami tiba-tiba datang ke apartemen. betul. Itu yang merekam siapa? Itu tidak ada yang merekam. Itu hanya CCTV dan Kelvin ya yang kejadian September itu. Yang saya viralin itu kan kejadian yang beberapa lama sebelum kejadian kemarin. Di tahun berapa kalau boleh tahu yang Mbak viralkan? Ada yang baru, ada yang akhir tahun kemarin. Itu ketika Banyak sih, bukan Ya. hanya itu saja videonya. Kenapa bisa diviralkan atau direkam oleh Mbak Kayla? Apakah memang saat itu sedang berkunjung juga atau memang masih tinggal bersama Bersama walaupun dengan sudah suami. bercerai? Beliau kan masih bolak-balik ke apartemen juga ya gitu. Nggak tahu alasannya apa, namun Berarti kejadian itu di apartemen ya Kak? di apartemen betul. Betul. Oke, Kalau bolak-balik tidak saya video, tidak ada saksi ya. ya, bolak-balik ke apartemen tujuannya apa? Kan untuk anak gitu kan. Tapi kalaupun dia ada di apartemen, kami sudah tidak bertegur sapa gitu kan. Tidak ada inilah. Jadi sama anak-anak aja komunikasinya. Tidak Oke, sama saya. Maaf Mbak Kayla, ketika Mbak Kayla sedang berada di apartemen, kemudian sang mantan suami diduga melakukan tindakan kekerasan Kekerasan, kepada ya. anak-anak. Apakah tidak mungkin untuk Mbak Kayla untuk barangkali memisahkan, melerai? Iya. Setelah kejadian saya video, saya melerai juga kok. Kan Jadi gini, saya Mbak, juga tidak pernah diam ya. Iya, berarti kalau suami sudah pulang ke apartemen atau pulang ke keluarga walaupun sudah bercerai berarti tandanya ada niat baik untuk ketemu dengan anak. Setidaknya kan anak nomor 1 ya. Nah kenapa kok bisa suami itu marah? Pasti ada sebab musababnya gitu. Ya itu tadi, anak-anak berisik gitu kan. Karena dia tuh tidak bisa tidak bisa mendengar anak-anak berisik gitu kan. Tuh, sedangkan Sehal kan kecil gitu. itu. Ya, hal-hal kecil aja bisa Kan menjadi padahal pemicu. kan pulang kerja harusnya rindu dengan anak ya. Kalau saya sih seperti itu. Oke, Mbak Kayla sudah punya pasangan lagi? Belum. Mantan suami sudah punya pasangan lagi? Mungkin. Saya tidak tahu, sebetulnya saya juga tidak mau ada urusan lagi ya. Ini pelaporan terjadi juga karena beliau mendatangi kediaman kami lagi. Untuk? Ya itu tadi kejadian di 5 September, ada pemukulan lagi ke Kelvin, makanya kami laporkan. Oke, Mbak Kayla punya 2 buah hati, berusia 10 dan Tiga, ya? maaf. Mohon maaf. 10, 12, dan 8. 8 tahun. Ketiga-tiganya mendapatkan kekerasan dari sang ayah Hanya Kelvin dan anak pertama dan anak kedua. yang umur 10 dan 12 tahun. Betul. Apa yang keluar dari mulut mereka selepas mereka mendapatkan kekerasan dari sang ayah? Verbal dan non-verbal. Ya, Mereka ngomong apa ke kakak? mereka udah nggak mau ketemu dedinya lagi. Mungkin udah sulit ya menerima ini semua tuh mereka. Dan ini juga atas pelaporan, ini kan atas dorongan anak saya yang pertama gitu. Mam, ini udah nggak bisa dibiarin. Sampai kapan kita diem terus? Dan itu pun saya nggak langsung ambil tindakan, saya pikir, saya timbang gitu dan konsultasi sama Bapak.
Akhirnya ya sudahlah gitu, kita maju untuk pelaporan lagi. Mohon maaf Kak, kan itu ada bapaknya sikapnya kan melerai anaknya tuh sempat ada adu fisik sama si kecil kan. Iya betul. Nah, itu kenapa sampai bisa si kecil melawan gitu loh, melawan papahnya. Paling besar. Ya, yang paling besar, ya. Itu Ya. kan apa penyebabnya gitu? Karena setiap hari juga anak-anak diperlakukan buruk juga kan. Akhirnya gitu. dia ngelawan gitu ya. Kelvin Udah kesel gitu. ya, anak-anak saya itu anak-anak yang nice. Saya pribadi pun sebagai ibunya ya, dan bahkan teman-teman saya juga, saya memiliki teman banyak, sahabat gitu di lingkungan kami gitu. Anak-anak tuh anak-anak yang nurut. Tidak perlu dengan kekasaran pun, mereka dengan kerlingan mata saya aja udah segan kok. Tapi Mbak, di sini mungkin saya juga sedikit penasaran. Tadi dikatakan sudah pernah berpisah, namun kembali lagi. Betul. Dari 2011 sampai 2019 ya. Di tahun 2014 ada terjadi kekerasan. Artinya ada penerimaan dari Mbak kan, bahwa sudah tahu suami memiliki sifat dan sikap yang buruk lah. Yang di sini saya ingin tanyakan, setelah berpisah, kan sekarang sudah tidak sama-sama, tapi masih datang ke apartemen, nengok anak-anak gitu ya. Apa yang diberikan tanggung jawab suami gitu kepada istri dan mantan istri ataupun kepada anak-anak itu sendiri? Apakah masih menafkahi? Kenapa masih harus datang ke sana, malah jadinya marah-marah tanpa sebab, cuma hal kecil marah-marah gitu. Tapi apakah ada hal baik dari suami selama perpisahan sehingga diberikan nafkah atau hadiah ulang tahun atau apa? Ada peran bapak nggak di sana? Kalau saya pribadi dari awal saya menikah pun saya tidak dinafkahi oleh beliau. Saya pribadi. Tidak dinafkahi. saya Sepanjang mencari- pernikahan itu? Ya, Wow. saya mencari nafkah sendiri ya. Oke, gitu. bagaimana setelah itu? Karena Namun masih datang-datang ke setelah apartemen. ada anak-anak baru beliau ada support buat anak-anak. Oke. Tapi bukan untuk saya sendiri. Mbak Keila, singkat ya sebelum saya ke pertanyaan berikutnya. Mbak Keila tadi bilang bahwa sang suami tidak menafkahi. Padahal yang kita tahu, dan ini juga berita tersebar di mana-mana, bahwa sang suami adalah mantan bos perusahaan swasta. Bagaimana posisi bos perusahaan swasta tidak menafkahi keluarga? Menafkahi anak-anak ya. Menafkahi istri? Tidak. Saya, Alasannya? karena saya juga selama ini bekerja dan memang itu kenyataannya. Setiap kali pergi kemana-kemana juga bon tagihan di rumah kan ditagih juga. Oke, baik. Kita berharap tentu saja bahwa proses hukum ini terus berjalan karena tentunya ini akan menjadi pelajaran bagi siapapun bahwa tindakan kekerasan tidak dibenarkan apalagi terhadap anak-anak. Karena kita yakin pada akhirnya akan berimbas pada mental mereka suatu saat nanti. Dari Bang Syafri sebagai pengacara sendiri, untuk proses pelaporannya sekarang sudah sampai tahap mana? Oke, kami itu buat laporan polisi di tanggal 23 bulan September. Ya, kemudian prosesnya itu masih lidik sampai dengan berita ini booming ya, viral ya. Mulai viral itu di seminggu yang lalu kalau nggak salah saya. Kemudian terus hari itu juga langsung ditingkatkan jadi penyidikan. Tingkatkan jadi penyidikan karena ada kekurangan pemeriksaan BAP, jadi hari itu sampai tengah malam kita dampingi untuk dilengkapi. Berarti saksi-saksi sudah dipanggil? Sudah. Ada berapa saksi yang dipanggil? 3 ya kalau nggak salah saya saksi. Berikut dengan anak-anak dan ibunya. Oke, buat Mbak Keila Evelyn, apakah tindakan kekerasan yang diterima oleh anak, mohon maaf, apakah sampai luka-luka, lebam, sampai akhirnya harus membuat visum di rumah sakit untuk menjadi bukti ke pihak kepolisian? Iya, dan ada memang bekas cacat sampai sekarang juga ada, masih ada. Cacat maksudnya? Masih ada bekas Bekas luka-lukanya masih. luka-luka luka. Tapi Mbak sudah punya bukti visumnya pada waktu mereka luka gitu ya Kak? Belum. Jadi begini. Kalau yang dulu Visum, ada, kalau ya, yang yang dulu kejadian ada. kemarin tidak ada. Gimana Pak? Kalau yang perkara yang sekarang, kasus yang sekarang, itu visumnya setelah penetapan tersangka, baru besoknya kami divisum. Mereka divisum nih di Rumah Sakit Tarakan. Nah, visum itu kan pasti tidak akan
menunjukkan ada bukti apa-apa, terkecuali bukti-bukti yang lama, Oke. bekas-bekas yang lama itu ya kan. Nah, yang kita harapkan ini dari pemeriksaan P2TP2A tentang psikologi anak, psikologisnya. Oh, jadi dari situ bisa dicari tahu ya? Iya, Oke. psikologis anak sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap kepribadian mereka tuh. Oke. Nah, itu sudah 4 kali kita pemeriksaan. Itu juga cukup lama juga memang prosesnya. Harusnya nggak perlu harus lama itu ya. Kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan, dan disegerakan. Iya. Mbak Kayla Evelyn, yang Mbak Kayla ketahui tindak kekerasan yang dilakukan oleh sang mantan suami kepada anak-anak, kekerasannya biasanya dalam bentuk kekerasan seperti apa? Apakah sampai menggunakan barang, melempar barang, lalu barang apa saja yang biasa dipakai untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Semua anak-anak? barang yang ada di depannya. Misalnya? Barang-barang seperti panci atau misalkan ada gelas, piring, lempar gitu semua. Barang-barang yang ada di depan dia itu dilempar. Atau misalkan kalau pemukulan itu lebih ke banyaknya ke kepala ya. Karena Dipukul kan kepala? Gimana maksudnya? kalau ke kepala itu kan tidak terlihat kan untuk Iya. orang lain kan gitu. Tidak ada lebam apa. Itu diginiin Kak maksudnya. Banyak gitu loh, dipukul, Pakai alat juga. Ya Allah. Yang sering kami dapatkan sih di kepala ya gitu. Dipukul dengan alat atau tangan kosong? Dengan tangan kosong. Kadang-kadang kosong dengan ya. alat juga gitu kan. Kain pel aja yang seharusnya buat pel di rumah, yang harusnya sapu itu buat nyapu di rumah, tapi untuk mukulin kami. Jadi alat Sampai- bukti yang kami lampirkan kemarin itu yang kami hadirkan diantaranya sapu, gagangnya itu bekas dia pergunakan untuk mukul anaknya. Kemudian gagang pel, kemudian ada lagi panci kecil. Ya. Jadi banyak barang bukti yang diserahkan ke pihak Banyak. kepolisian Artinya ya. cukup kurang enak lah dilihat. Suatu hal yang tidak lazim untuk dilakukan kan gitu. Pasti. Saya kalau air ludah dia ke muka udah makanan saya sehari-hari. Oh no. Sampai air kencing aja suruh saya minum kan gitu. Kami turut prihatin sekali lagi atas apa yang menimpa Mbak Kayla Evelyn beserta keluarga. Tapi tentu saja concern kami di sini adalah tentang anak-anak supaya perkembangan mereka, mental mereka juga tidak terganggu di kemudian hari. Amin, 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 amin. Tapi bagaimana kondisi mereka sekarang, baik secara mental, Ya. Yang lebih sudah sangat terlihat itu dari anak kedua saya. Dia tidak mau pergi keluar ya, kalau betul-betul tidak saya memohon, itu sekarang nggak mau ketemu Apa orang. alasannya katanya Kak? Takut. Nggak tahu dia lebih baik menyendiri di rumah gitu loh. baik. Mbak Kayla Evelyn tentu saja mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, tapi banyak juga yang mempertanyakan ketika Mbak Kayla Evelyn mencoba memposting melalui media sosial, dan ini pada akhirnya viral di media sosial, di mana netizen bisa melihat dengan jelas wajah dari kedua buah hati Mbak Kayla Evelyn yang belum 17 tahun usianya, yang ditakutkan tentu saja berimbas kepada mentalnya atau teman-temannya, siapapun itu bisa melihat wajah mereka. Apakah saat itu tidak ada alasan Untuk di-blur. untuk di-blur Iya, iya, wajahnya, termasuk juga ketika memberikan statement, klarifikasi bersama dalam sebuah mobil bersama Mbak Kayla saat itu? Karena kami menyaksikan juga Iya. bahwa wajahnya terlihat dengan begitu jelas. Ya, itu saya lakukan ya spontan. Bahkan saya tidak ada konsultasi dulu kepada Bapak gitu kan. Karena saya udah pusing ya, Ya wajar ya. tertekan gitu kan. Dengan apa yang Ya naluri lah perempuan pasti. Ya. Siapa sih yang bela kita kalau bukan anak sendiri, apalagi anak juga dalam keadaan tertekan juga pastinya. dan saya merasa kok ini ya di kepolisian itu sendiri juga seperti kok dilama-lamain ya gitu loh, ini ada apa sih gitu kan, jadi gemes ya gitu. Iya. Udah pusing, kami minta tolong ke siapa lagi sih, bahkan ya itu kami lakukan secara spontan ya. Tapi kita juga yakin bahwa pihak kepolisian memeriksa dengan begitu hati-hati, Iya. karena ini juga kasus menjadi viral di media sosial, harus banyak hal yang diperhatikan juga, dan kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan, dan disegerakan. Tapi untuk Mbak Kayla Evelyn,
Apa harapan untuk Mbak Kela atas kasus ini? Kami hanya ingin keadilan ditegakkan dengan sebagaimana mestinya ya. Gitu. Tidak seharusnya kekerasan ini perempuan dan anak-anak apalagi di bawah umur didapatkan. Itu mungkin. Kita berharap tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga termasuk untuk anak-anak, karena tentu saja anak-anak adalah harapan bukan hanya untuk orang tuanya tapi juga untuk keluarganya, dididik. Masa depan negara, Mas. Betul, dididik dan tentu saja dibina sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ya. Bahkan bisa melebihi seperti orang tuanya. Seperti pepatah bilang bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tapi kita berharap semoga pohonnya juga tidak tumbuh di tepi jurang. Kita akan hadir sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambil.